Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Wulandari dengan NIM 2007635. Saya akan membahas tentang esai yang telah saya buat yang berjudul tentang peran guru dalam proses perkembangan pada anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Adapun materi yang akan disajikan yaitu yang pertama ada pendahuluan esai, yang kedua ada isi esai, dan yang ketiga ada penutup esai. Pertama, ada pendahuluan esai. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan ini sangat berperan penting. Selain untuk membentuk seorang anak menjadi terampil, pendidikan juga disebut sebagai usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran di mana anak tersebut aktif dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Adapun aktif dalam mengembangkan potensi di sini dimaksud dengan cara anak tersebut ikut dalam suatu ekskul di sekolah, aktif di dalam kelas, dan berprestasi di dalam kelasnya. Selain itu juga, pendidikan juga merupakan upaya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Menumbuhkan di sini dengan cara guru memotivasi anak dan guru mendorong anak agar aktif mencari informasi. Setiap anak juga terlahir dengan potensi yang berbeda-beda, sehingga dalam proses pengembangan potensi ini, peran guru juga sangat penting dalam memahami dan mempelajari bagaimana anak itu berkembang, sehingga anak tersebut dapat mengetahui potensi apa yang dimilikinya, dan juga diharapkan dapat mengembangkan potensi tersebut. Guru juga diharapkan dapat menciptakan suasana dalam proses pembelajaran ini menyenangkan, sehingga dapat membuat sang anak turut aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adapun bagian isi, berikut poin-poin pembahasannya. Yang pertama ada pengertian pendidikan, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi, yang ketiga ada karakteristik perkembangan, dan yang terakhir ada peran guru. Bagian A, pendidikan. Pendidikan disebutkan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran di mana anak tersebut aktif dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Selain itu, pendidikan juga merupakan upaya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak, baik itu potensi yang dibawa dari lahir seperti kecerdasan berpikir, kecerdasan emosi, kecerdasan fisik, dan kecerdasan spiritual. Adapun kecerdasan berpikir yang dimaksudkan sebagai pemahaman manusia atau anak dalam memahami dan mengetahui pengetahuan. Yang kedua ada kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini dimaksudkan adalah manusia dalam menyikapi kehidupan sehari-hari atau pengolahan dalam pengendalian emosi. Yang ketiga ada kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik dimaksudkan sebagai mampu menjaga dirinya sendiri dari penyakit atau melihara kesehatan dan kebugaran badan. Dan yang terakhir ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang dimaksudkan sebagai mempunyai tanggung jawab terhadap menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam berkembang. Yang pertama ada faktor genetik atau faktor internal. Ini dapat dikatakan sebagai potensi yang bersifat potensial atau berasal dari pewarisan atau bawaan yang dimiliki sang anak dari lahir. Dan biasanya dalam faktor genetik atau faktor internal ini tidak dapat diubah karena bersifat bawaan atau dapat disebut sebagai pewarisan. Adapun faktor yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan faktor eksternal yang juga sangat berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh karena faktor lingkungan dapat berperan dalam perubahan. Perubahan di sini dimaksudkan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki sang anak. Namun faktor lingkungan ini juga dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi perkembangan anak. Poin C ada karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Pada tahap ini biasanya anak berusia 7-11 tahun. Pada anak usia tersebut, anak sudah mulai melakukan penalaran logis yang bersifat konkret, namun untuk yang bersifat abstrak anak belum bisa. Seperti yang dimaksud adalah konkret adalah nyata, dapat dilihat, dan dapat diraba. Atau konkret juga bisa dijabarkan sebagai pemrosesan informasi yang dicerna melalui panca indera. Adapun yang dimaksud dengan abstrak adalah kemampuan memproses informasi yang berkaitan dengan objek, prinsip, dan konsep-konsep yang secara fisik tidak dapat dimunculkan.
contohnya saat anak berimajinasi. Yang kedua, ada perkembangan psikologi. Pada tahap ini juga anak mulai lebih senang belajar bersama teman-temannya daripada belajar sendiri. Namun pada tahap ini, anak juga mulai muncul rasa tidak percaya diri. Yang ketiga, ada perkembangan moral. Pada tahap perkembangan moral ini, anak mulai menilai suatu tindakan berdasarkan pada konsekuensinya. Pada hal ini juga anak melihat moralitas berdasarkan interaksi dengan teman-temannya. Yang terakhir, ada perkembangan fisik motorik. Pada perkembangan fisik dapat dilihat dari tinggi badan dan berat badan anak, sedangkan perkembangan fisik motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Adapun peran guru dalam perkembangan anak, usia sekolah dasar, peran guru adalah untuk mendidik anak dalam rangka sebagai orang yang mengarahkan anak dalam proses perkembangan pada anak sekolah dasar. Guru sebagai orang yang mendidik anak harus dapat membangkitkan rasa semangat pada anak, dapat meningkatkan tingkat rasa kepercayaan diri sang anak. Guru juga harus dituntut menjadi kreatif dan inovatif dalam memaparkan materi saat pembelajaran, sehingga anak-anak ikut berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Guru juga harus memahami dan menguasai materi yang akan dipaparkan nantinya, sehingga anak dapat mudah mengerti materi yang dipaparkan oleh guru. Sebagai guru, tidak hanya berperan dalam memberikan ilmu, tetapi guru juga harus dapat memahami dan menganalisis setiap perkembangan yang terjadi pada anak. Yang terakhir adalah bagian penutup, sehingga peran guru ini sangat berpengaruh dalam proses perkembangan. Peran guru juga menjadi sosok motivasi bagi sang anak dalam proses perkembangan ini. Guru juga diharuskan untuk kreatif sehingga dapat membuat anak ikut serta dan berperan aktif saat proses belajar mengajar ini. Ketika anak ikut berperan aktif ini, sudah merupakan proses perkembangan potensi pada anak. Selain itu, guru juga harus mampu memberikan contoh yang baik, karena dalam proses perkembangan pada anak sekolah dasar, lebih sering meniru dari apa yang mereka lihat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.